Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di Icon Talk kali ini edisi spesial karena mengurusi masalah lelaki nih ya, kesehatan lelaki. Jadi ini menarik sekali. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang di Icon Talk Pak Edi, Dr. Mes, kemudian ada Dok Enda, Pak Arif, Bu Ami, Pak Ronidin, dan sahabat-sahabat yang tidak saya sampaikan satu-satu karena sudah mulai banyak ini yang bermunculan dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, sukses, bahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini di Icon Talk ini membahas tentang Men's Talk 1.1 with EFT yang akan disampaikan oleh Dr. M. Rahmatullah Biomed atau panggilan akrabnya Dr. Mes dan pembina dari HB Brainer atau Healthy Brainer yaitu Dr. Edi Iskandar. Dalam webinar ini kita akan membahas topik penting tentang kesehatan dan kesehatan seksual pria. Kita akan belajar tentang cara meningkatkan kualitas hidup dengan cara menjaga kesehatan fisik dan mental kita dalam hubungan seksual yang dikombinasikan dengan EFT. Kita akan diskusi bersama kedua narsum selama 1,5 jam. Baik, selamat menyimak dan minta tolong untuk bisa aktif dalam diskusi yang sangat menarik ini. Dan kali ini akan disampaikan yang pertama oleh Dr. Mes. Beliau adalah pemilik klinik Dr. Mes, CEO dari Dr. Mes Restoratif Klinik, kemudian CEO Poroman Skincare, CEO profesinya beliau adalah estetik dokter, bisnis konsultan skincare dan klinik, dan performance coach, lokasi di Sukabumi, dan beliau memiliki banyak sekali sertifikat. Nah baik, kita mulai Dr. Mes untuk memberi ulasan tentang diskusi yang menarik kali ini. Silakan Dr. Mes. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Agus atas sambutannya, dan juga terima kasih kepada Pak Edi dan kepada para teman-teman semua yang hadir di hari ini ya. Thank you banget. Kita bahas tentang sebuah hal yang sebenarnya jarang dibahas, tapi ini adalah penting banget. Nanti aku akan bercerita kenapa sih ini harus dibahas ya. Oke, sebelumnya kita boleh tahu nih ya, sebenarnya apa sih yang coba kita lihat? Ini rata-rata yang datang berarti usia, mohon izin ya, boleh saya tahu pada usia berapa di sini? Yang karena beberapa kan problemnya beda-beda ya, boleh cerita apa yang saat ini bagi seorang pria itu dialami keluhannya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah malu ya, santai aja ya. Saya coba, kayaknya paling muda saya. Nggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja. Nggak perlu khawatir. Di sini kan kita sebagai banyaknya praktisi, jadi kita terbuka kira-kira apa sih yang dialami oleh klien, atau misalkan yang sering curhat, atau mungkin juga dialami, silahkan. Nggak perlu khawatir, kita di sini kita sama-sama saling ngobrol ya. Boleh tulis di kolom chat. Yuk kita lihat, kira-kira apa aja sih yang biasanya dialami pada para pria. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang mau nulis. Oke, ya udah kita mulai aja ya. Sip. Ya, jadi memang agak berbeda ya uniknya. Jadi sebelum kita mulai, ini ada hal yang menarik ya. Ini yang saya dapatkan pada saat kemarin saya ngobrol sama salah satu mudah loyo, oke. Ya, sama salah satu coach, dia di bagian HR yang sering di multinational company.
Kebetulan saya sama beliau pun bakal buat lagi kelas khusus laki-laki dengan alasan seperti ini. Oke, kenapa sih? Oke, yang akan kita bahas itu adalah di physical, sexual, and mental health. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata perceraian itu makin lama makin tinggi, terutama ini adalah di Jawa Barat ya. Berarti ada sekitar 98.008 ya. Dan kita lihat semuanya, ini terjadi itu adalah masalah perselisihan pertengkaran dalam hubungan, dan salah satu penyebab dari perceraian ini adalah mental health disorder. Dan yang menarik datanya ini tidak ada dalam data, tapi saya ngobrol sama teman saya itu, karena beliau kebetulan ibunya adalah hakim di bagian perceraian, itu hampir setiap hari selalu ada. Angka yang menarik adalah begini. Ada peningkatan angka perceraian di mana 70% penggugatnya adalah wanita. Ya, ada banyaklah penyebabnya, namun semua itu didasari oleh masalah ekonomi. Nah, yang jadi masalah di sini adalah karena ini terjadi karena pemimpin keluarga yang tidak berdaya. So, jadi iseng-isengnya begini. Seharusnya di Indonesia itu adalah bukan lembaga pemberdayaan wanita, harusnya lembaga pemberdayaan laki-laki. Kenapa? Karena kunci keluarga itu ada pada pria, benar kan? Ketika prianya tidak berdaya, maka yang terjadi adalah satu keluarga itu tidak berdaya. Pada saat keutuhan keluarga tidak berdaya, yang terjadi adalah bangsa pun tidak berdaya. Itu terbukti dari angka perceraian yang cukup tinggi. Nah, itu obrol-obrol santai waktu saya sama temennya. Oke, aku bilang, Kang, kalau kayak gitu kita harus buat lembaga pemberdayaan laki-laki. Karena kenapa? Banyak sekali yang memang tidak ini adalah kaum yang memang nggak banyak yang melihat. Padahal sebenarnya secara mental health, secara physical ini sudah sangat sedikit yang fokus ke sini. Nanti saya akan cerita. Yuk, sebenarnya ini adalah hal yang menarik buat teman-teman mungkin di praktisi juga, bahwa men's health atau men's rata-rata adalah sexual problem, men's mental health itu jarang banget. Ya, di mana-mana selalu tentang wanita. Padahal laki-laki adalah memegang peranan paling utama di bangsa ini sebagai pemimpin keluarga. Siapa yang setuju? Bagaimana kalau kita buat lembaga pemberdayaan laki-laki? Coba di chat. Setuju? Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Karena tapi pada prinsip dasarnya kenapa sih? Nah, saya mulai fokus, bukan mulai fokus ya. Mulai concern ke sini adalah karena ini adalah ada celah kosong yang dimana nggak banyak memperhatikan hal ini, dan ketika ini diperbaiki itu akan memiliki sebuah perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena kunci keluarga adalah di laki-laki. Kalau laki-lakinya tidak berdaya, maka sebuah keluarga nggak akan berdaya. Kita lihat ya. Oke. Dan pada mulai usia 40-50, ini adalah akan muncul andropause. Ini yang paling sering banyak muncul. Ini terjadi karena peningkatan hormon pria menurun, gejala seperti kelemahan, gangguan tidur, dan suasana hati. Nah, yang menariknya adalah banyak orang, oke, physical health, ini enggak ya? Oke, belum masuk ya. Tadi saya udah masukin fungsi testosteron. Banyak orang berpikir bahwa testosteron itu hanya berfungsi pada seksual. Tidak. Testosteron berfungsi dari atas sampai bawah. Pertama adalah dari pola pikir. Orang-orang dengan testosteron yang normal, bahkan dia tinggi, dia memiliki keberanian. Jadi hampir semua your problem is your hormones problem. Jadi waktu itu saya belajar di functional medicine bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita, problem utamanya itu masalah di hormon. Pada saat hormonnya bermasalah, maka akan ada banyak bermasalah. Testosteron itu membuat seorang laki-laki itu menjadi berdaya, memiliki kreativitas, kemudian juga memiliki keberanian, ya kan? Dan pada saat masalah utamanya ini bermasalah di hormonnya, maka akan terjadi banyak masalah. Kemudian juga kalau secara mental health, testosteron ini ada rasa bangga, kepercayaan diri, dan juga rasa aman, rasa untuk safety, insurance untuk dirinya itu ada. Itu adalah dari hormon testosteron. Maka jangan kaget, pada fase-fase andropause,
apalagi itu muncul diiringi dengan seperti post power syndrome. Orang-orang itu biasanya pada fase-fase ini. So, sebagai seorang laki-laki, yuk kita mulai aware terhadap hormonal ini. Oke, kita mulai bahas physical health. Yang harus dibahas di sini adalah ternyata angka mortalitas itu lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Mengapa? Ya kan? Karena pada saat dia sudah terjadi fase andropause, itu resiko jantung, stroke, kanker prostat itu lebih besar daripada wanita. Apalagi orang yang sudah andropause. Karena testosteron itu salah satunya adalah fungsinya adalah untuk mencegah proses aterosklerosis atau penyumbatan pada jantung kita. Dan juga laki-laki ini memiliki tingkat pemeriksaan kesehatan yang lebih rendah dan lebih jarang melaporkan gejala kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Inilah menyebabkan kenapa physical health pada pria itu kurang termonitor. Oke. Dan ternyata adalah WHO menunjukkan bahwa resiko tinggi untuk masalah kesehatan pada laki-laki itu biasanya mulai usia dewasa hingga lanjut. Karena ini sebanding dengan proses penurunan hormon. Dan beberapa penyakit kanker prostat biasanya lebih sering terjadi pada usia lanjut, sementara masalah kardiovaskular pada jantung pada usia dini hingga di dewasa. Kanker prostat ini juga merupakan salah satu kanker yang paling tinggi pada pria. Ya, ini cerita waktu saya lagi banyak di departemen urologi, itu hampir setiap hari itu pasti ada operasi prostat kayak begitu. Ya, saya off dulu ya. Jadi mungkin di sini boleh saya mohon izin. Apakah di sini ada yang udah pernah Bapak, Ibu itu sudah pernah tahu bagaimana pada saat terjadi proses namanya ketika prostatnya bermasalah? Ada yang sudah pernah mungkin ke rumah sakit, lihat teman atau apanya? Oke, jadi begini, teman-teman. Ketika terjadi penyumbatan pada prostat kita, ya kan? Ketika itu aku di urologi, itu akan ada dilakukan namanya proses pembesaran lubangnya. Itu dengan menggunakan seperti besi untuk dimasukkan untuk membuka. Waduh, itu kalau saya waktu jadi asisten dokternya, aduh, luar biasa ngilunya. Di sini ada yang udah pernah lihat atau mungkin pernah dengar dari temannya. Itu luar biasa, ya kan? Karena ini kasus yang sering terjadi. Saya waktu itu lihat hampir setiap hari di urologi. Ya, jadi udah mulai faktor usia. Itu yang paling bermasalah itu biasanya di prostat. Seperti itu. Itu terjadi gangguannya itu luar biasa, sangat sering terjadi. So, dari sekarang kita harus udah mulai aware. Prostat ini memang secara alami biasanya rata-rata waktu saya koas dulu, mulai usia 40 itu udah mulai banyak ya, terjadi gangguan prostat. Apakah memang karena pada saat fase di mana karena memang biasanya mulai dari BPH, benign prostate hyperplasia, itu biasanya hanya sumbatan saja, ataupun sampai kanker. Dan itu adalah kanker yang paling sering dan muncul pada pria. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini tadi andropause. Jadi, testosteron is not only about sex. Jadi, testosteron itu nggak cuma masalah seks saja. Ternyata satu, dia mempengaruhi mood swing. Apakah dia terlalu tinggi, apakah dia terlalu rendah, akan mempengaruhi mood swing. Ketika dia terlalu tinggi, over, ya kan? Itu pun resiko irritable atau resiko untuk orang itu mudah marah itu besar. Dan resiko yang dia turun, itu resiko untuk decrease motivasinya pun akan besar. Orang itu nggak punya bergerak, nggak punya hasrat, diem aja, bisa seperti itu. Ataupun orang yang terlalu aktif, nah itu biasanya testosteron pun sama semuanya. Kemudian juga bisa juga fokusnya, ya kan, low energinya, terus ototnya mulai rendah, erectile dysfunction, muscle loss, weight gain. Kenapa orang-orang yang sudah mulai usia 40 itu sudah mulai terjadi peningkatan berat badan ataupun fatnya itu udah mulai berlipat? Karena memang testosteron itu berfungsi adalah untuk menjaga berat badan dan menjaga bentuk tubuh. Jadi salah satu ciri kita untuk mengetahui testosteron itu bagus atau enggak, lihat perutnya biasanya ya, jadi harus hati-hati ya. Itu saya dulu belajar di kelas functional medicine. Jadi sebisa mungkin perut itu ya, kalau sekarangnya one pack, coba mulai di six pack kan ya. Tapi kalau kita di Islam, itu kan Rasulullah itu usia 63 tahun, usia 60 tahun itu masih six pack. Artinya secara
hormon testosteron itu bagus. Jadi waktu itu saya belajar cara tips simple mengetahui fungsi testosteron itu dari situ. Jadi harus hati-hati karena lemak yang tersimpan di dalam perut kita itu is not only buat lemak. Jadi hormon lemak tersebut itu mampu menekan fungsi hormon kita. Jadi harus hati-hati yang mulai ada perutnya udah mulai buncit, harus hati-hati sekali karena itu akan mempengaruhi kepada hormon fungsi kita. Oke, nah ini adalah fungsi dari brain, dari fungsi testosteron. Jadi kalau mau ditanya keberhasilan performa seseorang itu adalah dari testosteronnya. Dan kemunduran performa dari seseorang itu adalah testosteronnya. Jadi rutinnya bagusnya kita cek 3 bulan ya. 3 bulan. Di brain itu mampu meningkatkan mood, confidence, memory function, increase sex drive. Skinnya hair growth, collagen growth. Ya. Apalagi teman-teman yang sudah mulai terjadi proses alopecia. Jujur aku juga udah mulai nih di bagian tengah sini ya. Hati-hati. Harus selalu cross-check testosteronnya. Ini saya cerita. Dulu sebelum aku belajar, usiaku masih 32 tahun. Testosteronku rendah. Setelah mulai belajar functional medicine, setelah mulai belajar olahraga, sudah mulai dibenerin. Dan setelah mulai belajar juga suplementasi. Itu testosteron saya meningkat 3 kali lipat. Hampir di batas maksimalnya. Tapi nggak boleh lebih juga ya. Di batas itu udah oke. Sekarang belum cek lagi. Itu cek selama 3 bulan. Dan yang saya rasakan, perubahannya jauh. Pertama, secara mood, jauh lebih tenang. Jauh lebih pede. Jauh lebih bisa merasa acceptance. Itu dari hormon testosteron. Kemudian juga secara waktu bangun tidur, waktu energi itu jauh banget berbeda. Jadi, yang saat ini nggak rutin melakukan pemeriksaan hormon, saran saya, ya, itu disarankan seperti itu. Oke, saya jawab dulu. Saya USG-nya hasilnya pasir ginjal, itu di batu ginjal. Sama dengan hernia dok, itu berbeda. Ya kan? Jadi berbeda. BPH adalah benign prostatic hyperplasia. Bahasa sederhananya adalah pembesaran prostat. Hernia itu adalah penonjolan, itu yang terjadi karena ada yang turun. Apakah karena hernianya di penis sampai varikokel atau hernia dari usus. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Jadi menarik banget tentang testosteron. Oke, mental health. Ini menarik. Ya, Amerika Serikat ternyata 6 juta pria mengalami depresi setiap tahunnya. Apabila depresi tidak ditangani dengan baik, maka Anda akan mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, keuangan, serta keluarga. Menurut Center of Disease, CDC, pria itu cenderung akibat bunuh diri. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi, betul. Karena seorang pria itu dididik untuk nggak nangis, harus kuat. Masa gitu aja lu cengeng sih, kan gitu ya. Tapi ternyata cowok ini sebenarnya butuh. Dan bahkan kalau kita melihat grup-grup terapi, cowok itu jarang loh. Gak mau curhat. Ya, makanya saya sama teman saya, coach, ayo kita buat tentang cowok. Ya kan, Forman itu ini ada skincare, kita juga mau buat Forman for mental health. Karena dibutuhkan. Pria-pria ini butuh curhat. Mereka nggak tahu mau curhat di mana. Ya kan? Karena itu kita membutuhkan bahwa dari sini kita belajar bahwa saya juga pribadi saya nggak bisa banyak cerita ya. Jadi mulailah bisa bercerita. Yang orang bisa bercerita itu oke, bagus banget. Mulailah bisa mengklaim diri, oke, aku lagi nggak bisa begini, aku lagi nggak mood, saya lagi cemas, dan lain-lain. Ya, just talk. Karena ketika kita nggak punya emosi kita terus tertahan, itu akan terjadi gangguan mental health yang luar biasa. Nah, ini dampak stres. Rambut hingga kebotakan, otak, insomnia, kulit jerawat, gatal-gatal, jantung. Ini adalah dampak stres dari semuanya. Dan ingat bahwa fungsi stres tersebut terjadi juga karena gangguan hormon. Karena tubuh dan pikiran kita itu satu. Kalau tubuhnya sakit, hatinya sakit. Kalau misalkan mental health-nya sakit, fisiknya sakit. Nah, sexual health ini menarik nih. Nah, ini bisa benar, bisa enggak, saya masih belum menemukan bukti yang akurat ya. Tapi rata-rata banyak buku mengatakan seperti ini. Bayangkan, otak cowok itu hampir segitu. Bahkan ada beberapa sumber mengatakan 80%. Tapi ini tergantung setiap orang ya. Ini saya dapat dari beberapa sumber. Tapi saya belum bisa memastikan karena setiap orang berbeda. Namun hampir semua sama. Pasti porsi seks itu besar. Kenapa sih kalau kita melihat secara
apa namanya ya, revolusi otak bahwa kenapa sih seksnya harus besar di pria? Karena dia harus berkembang biak. Iya kan? Nah, sekarang kan berubah menjadi hal yang lain, rekreasi, fantasi dan lain-lain. Tapi pada prinsip dasarnya otaknya dibuat untuk seperti itu, untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, artinya apa? Ketika ada problem di seks, kebayang nggak sih? Kalau ini adalah sekitar 50-60%, maka 60%-nya otak merasa hidupnya bermasalah. So be careful. Jadi sexual problem, it must be. Jadi kalau waktu itu saya beberapa case menghadapi, biasa aku kebetakan, selalu aku tanya, gimana? Bagus, cara paling sederhana ngelihat pagi. Nah, gimana dok cara kita ngeceknya 10 masalah kesehatan seksual pada pria yang tidak perlu diabaikan? Banana. Oke, saya nggak bahas pisang, tapi saya bahas ini. Oke, ini namanya EHS grade ya. Jadi ada 4 level grade. Level grade yang pertama penisnya membesar, namun nggak keras. Di sini ada orang Bandung. Coba chat, ada orang Bandung. Ya, kita biar sama-sama ya. Boleh dibuka suaranya. Ikuti kata-kata saya. Tes. Tes. Oke, ada suaranya ya. Level 1. Ya. Level 1. Level. Oke. Ini adalah kalau bahasa Sundanya apa? Puyem. Jadi dia bisa besar, tapi nggak keras. Jadi level 1, yang grade 1 adalah dia bisa besar, tapi nggak keras. Ini kalau udah kondisinya grade 1, ereksinya, ya kan? EHS grade ini adalah grade yang memang ada. Waktu itu aku belajar waktu di koas juga. Ini sudah dunia seperti ini cara ngetesnya. Biasanya ada alat peraganya juga ya. Kedua adalah EHS grade 2 pisang. Oke, penisnya keras tapi nggak keras untuk penetrasi. Ini adalah grade-nya 2. Dan grade yang ketiga adalah sosis. Nah, grade yang bagus adalah yang 4, penisnya keras seluruh dan tegang sepenuhnya. Ya, kita sebut dengan mentimun. Kalau bahasa Sundanya adalah bontek. Ya, jadi saya dulu diajarinya begitu ya, sama senior saya. Jadi biasanya kita tanya, Pak, kalau misalnya ereksi bagaimana? Kumaha den, abdi tengah arti ya bahasa Sunda kayak begitu ya. Coba Bapak kalau ereksi itu kayak gimana? Kayak pisang, berarti lembek, kayak sosis atau kayak mentimun. Ya kadang-kadang dulu lucu ya. Aku dulu waktu koas begitu ya, tapi ternyata ya begitulah. Tapi ada juga alat peraga, kita ada tuh. Alat peraga seperti ada level-levelnya, itu nanti ditanya, kira-kira Bapak di yang berapa gitu. Itu ada alat peraga, nanti dia tahu. Ini adalah untuk ngetes bagaimana proses ereksi. Karena cara ngecek paling sederhana adalah ereksi ini. Dan ingat, ereksi ini menunjukkan tanda kardiovaskular Anda bagus. Karena masalah di ereksi biasanya adalah masalah pada kardiovaskular. Ya, jadi salah satu gejala kita mau tahu, ya kan, pada pria resiko jantung atau enggak, cek ereksinya. Kalau ereksinya bagus, berarti fungsi masih bagus, masih oke. Oke. Nah, sekarang kok waveform ya, oke. Hampir semua fungsi saya bagi menjadi 3 sebenarnya. Satu adalah fungsi pada keinginan drive, fungsi pada ereksi atau pada fungsinya ejakulasi dan ereksi. Dan yang ketiga adalah maintenance, mempertahankan durasi. Jadi yang pertama adalah keinginan. Jadi masalah seksual yang pertama adalah satu, biasa nggak ada libido. Jadi yang di drive yang pertama ini adalah nggak ada libido. Kedua, depresi. Ketiga, ketakutan, kecemasan. Nah, ini tuh ada bermacam-macam. Itu biasanya hal tersebut menimbulkan trauma dan nggak mau. Contoh, karena mendapatkan pasangan yang nggak sportif, ya kan, sempat waktu itu mungkin kurang bagus performanya, terus tiba-tiba loyo, ya kan, kemudian mendapatkan respon yang nggak bagus di pasangan. Yang terjadi adalah nggak ada keinginan, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya mungkin nanti kita akan sama Pak Edi di EFT ya. Ya, nanti akan dibahas bagaimana caranya. Karena itu salah satu faktor yang paling banyak muncul. Dan ini fenomena yang menarik. Gangguan pada pasangannya akan mengakibatkan gangguan pada pasangannya. Contoh, yang masalah awalnya pria, itu karena gangguan seksual tersebut, itu akan mengakibatkan gangguan pada pasangan pada wanita. Ya kan? Yang terjadi gangguan tersebut akan makin parah. Itu seperti siklus lingkaran setannya.
Yang terjadi contoh sebenarnya wanitanya normal, tapi karena fungsi laki-lakinya nggak bagus, akhirnya jadi wanitanya pun jadi malas, jadi nggak mau. Itu paling sering muncul seperti itu. Dan sekarang itu meningkat pada pernikahan-pernikahan awal ya. Orang habis beres melahirkan satu, dua itu biasa sering saya temukan. Oke. Kedua adalah masalah pada fungsi. Nah, oke, kita suaranya dulu ya. Suaranya siapa? Boleh di-mute? Oke, sebentar di-mute dulu ya. Sip, oke. Kemudian kedua masalah fungsi. Nah, kalau yang di drive, problem utamanya biasa di otak. Oke, saya masih tadi belum jelasin ya. Ini yang menarik. Ini saya nggak ada di buku, cuman saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Menurut teman-teman, organ seksual itu ada berapa sih? Coba ketik di chat. Organ seksual terbesar kita apa kira-kira? Mohon izin, apakah penis? Ataukah yang lain? Ini saya waktu itu, karena nggak tahu ya, ternyata setelah belajar, ternyata ini sangat menarik. Anda yang bisa jawab? Oke, pinter sekali. Ini Arif. Ya, setuju sekali. Organ terbesar seks itu adalah otak. Betul. Jadi, itu yang paling utama. Jadi, sumber utama semuanya. Kenapa nanti EFT bisa sangat membantu? Kenapa meditasi, ya kan, ataupun apapun itu tentang mental health, itu adalah sangat membantu. Karena organ terbesar seks itu adalah otak. Jadi, otak manusia itu adalah organ seks terbesar yang paling mempengaruhi sebuah fungsi seksualnya bermasalah atau enggak. Karena itu orang-orang yang bisa depresi, nggak kuat, itu biasanya berawal dari otaknya. Ya kan, apalagi nanti kita akan belajar EFT, ini adalah sangat mempengaruhi dari fungsi seksual seorang pria. Yang kedua baru ya, dia ada organ penisnya dan juga ada juga fungsi hormonnya. Kayak gitu. Karena nggak cuma hanya penis, tapi ada fungsi hormon, ada testis ya kan. Kemudian juga ada penis itu kan ibarat adalah yang kelihatannya. Berarti kalau masalahnya di drive, masalahnya di otaknya. Nah, kenapa saya bahas tentang ini? Karena setiap problem itu akan muncul. Problem drive itu adalah masalahnya ada pada otaknya. Oke, yang kedua adalah masalah fungsi. Masalah fungsi ini adalah masalah pada gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darahnya. Kalau orang nggak bisa ereksi, biasanya muncul itu adalah ibarat pada itu ibarat adalah ada pada vaskularnya. Jadi hati-hati, kalau gangguan pembuluh ereksi, kita ada gangguan pada vaskularnya. Yang terakhir, maintenance, mempertahankan durasi pun sama. Bedanya apa? Kalau yang fungsi, ada yang dia memang ejakulasi dini, ataupun bisa ereksi, ya kan, tapi tidak mampu melakukan penetrasi. Tapi ada juga yang bisa ereksi, tapi tidak mampu mempertahankan durasinya. Seperti itu. Jadi secara umum, dari semua masalah, secara umum saya ngebagi 3 ini doang. Drive, function, dan maintenance durasinya. Nah, oke, itu secara umum. Jadi saya baru pengenalan. Nanti bagaimana caranya? Nanti mungkin ya secara praktikal. Namun secara umum adalah bahwa ketika yang terjadi sekarang adalah shortcut. Ketika kita nggak mengetahui seperti ini, banyak dikit-dikit langsung pakai obat kuat. Padahal organ terbesar kita tuh otak. Ya kan? Kecemasan yang terlalu berlebihan itu adalah penyebab paling utama masalah pada sexual health problemnya. Ketika kita mengetahui secara umum apa yang terjadi pada otak kita, apa yang terjadi pada fungsi hormon kita, apa yang terjadi pada sexual problem di kita, kita akan bisa membuat itu step by step itu dengan tepat. Ya kan? Dan ingat bahwa otak manusia, terutama pria, itu seks organnya itu lebih besar ataupun porsinya. Sehingga apa yang terjadi pada seksnya itu akan mempengaruhi hampir sekitar dominan pada hidupnya. Tapi ingat, ini yang level basic ya. Kayak begitu. Karena secara umum otak kita berfungsi seperti itu. Jadi sangat penting sekali buat para pria kita untuk memperhatikan secara dini hal tersebut. Kemudian juga dilengkapi dengan pengetahuan dan edukasi yang tepat, sehingga kita akan bisa mendapatkan terapi yang tepat juga untuk mengatasi masalah ini. Oke, seperti itu. Bagus, mungkin berikutnya kita lebih banyak tanya-tanya ya. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Mes.
Kita apresiasi itu Dr. Mes sebagai pengantar diskusi kita. Baik, setelah ini ada dari Pak Edi Iskandar sebagai pembina Habipreneur untuk mengulas sedikit dan nanti kita bersama-sama diskusi di waktu yang masih tersisa. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Dok Agus. Gimana suara saya, jelas? Jelas Pak Edi? Ya. Iya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan Dr. Mes ya, luar biasa. Terutama tadi ketika cerita EHS ya, Erection Hardness Score. Pak Ronidin kalau sebenarnya dia udah senyum-senyum sendiri ya. Mulai dari HP, Di level kemudian mana Pak Roni? peyem itu ya. Sampai terakhir itu timun ya. Timun. Baik, biar suasana nggak begitu tegang. Ini nampaknya malam ini karena bicara soal mentok ini kayaknya pada serius banget gitu ya. Dan saya cek ini banyak ibu-ibunya malah yang respon. Bapaknya malu-malu ya. Jadi mau buka video. Kalau dia buka video kelihatan mukanya nanti. Baik Bapak Ibu, kita singkat saja karena nanti lebih banyak ke dialog ya. Jadi kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita jumpa ya, dan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan dirinya untuk bersama. Izinkan saya segera saja menjelaskan karena waktu kita singkat. Nanti lebih banyak ketanya jawab. Iya, ini yang judul utama ya. Tadi kalau bicara Dr. Mes itu dia sudah bicara obrolan sehari-hari. Kalau saya masih pakai judul utama karena saya ada konten EFT-nya memang. Baik, Dok Agus, apa sudah nampak slide-nya? Sudah nampak, Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Ini gambar Dr. Agus waktu lagi muda ya, Dok ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita malam ini coba bahas, ini ada 4 hal ya, walaupun nanti yang keempat akan lebih banyak kita diskusi. Satu, man vitality, kemudian bagaimana kita akan menganalisa persoalan tadi yang sudah dibagi oleh Dr. Mes, ada yang dikatakan function ya, dan akhirnya kepada maintenance ya, tapi nanti kita akan lihat bagaimana di dalam check up itu kita akan lebih boleh dikatakan lebih detail ya. Tapi malam ini saya hanya bicara outline-nya saja. Tapi sebelum saya lanjut ke man vitality, ini ada sedikit story Bapak Ibu. Di man vitality ini memang persoalan yang digambarkan oleh Dr. Mes itu banyak yang tidak terungkap ya. Dan ini adalah satu cerita yang hubungannya dengan EFT. Jadi pertama kali dulu saya mulai mempromosikan EFT, kita banyak sekali diundang ya karena kita kasih kelas-kelas gratis selama 2-4 jam dari beberapa hotel, beberapa perusahaan di Jakarta. Singkatnya ada salah satu hotel di mana pulangnya itu yang membantu saya untuk nyetir mobil itu dia senyum-senyum gitu loh. Tapi dia tidak berani cerita karena ada istri saya di belakang ya. Akhirnya pagi-pagi besoknya saya tanya, Pak, kenapa kemarin senyum-senyum dan tidak cerita? Ada ibu katanya. Emang ada apa? Saya bilang. Itu Pak katanya, saya bersyukur sekali. Walaupun saya belum belajar EFT, dia katakan, saya itu kayak dapat uang lebih dari 2 miliar, dia bilang. Loh kenapa kayak dapat uang lebih dari 2 miliar? Bayangin Pak, katanya, saya bantu orang, dia bilang, itu sudah mau bunuh diri 3 kali. Ya, sama-sama supir ya. Jadi dia lagi nunggu saya di hotel, duduk di ruang supir begitu ya. Nah, kemudian dia katakan, nih orang mau bunuh diri karena apa? Karena selama nikah 9 tahun itu tidak bisa penetrasi. Ya, tadi kan dikatakan kalau bayangin kalau HAS-nya yang nomor 1 tadi ya, kayak peyem, nah itu tidak terjadi Bapak Ibu. Sampai mau bunuh diri 3 kali. Kenapa dia mau bunuh diri 3 kali? Ya karena tadi tidak bisa memberikan kebahagiaan sama istrinya. Tetapi alhamdulillah Pak katanya, saya berani-beraninya menggunakan tapping ya, dan saat itu
terjadilah apa yang dikatakan ada daya tarik ke atas, ya. Dan dia langsung minta izin sama yang punya mobil, artinya boleh dibilang bosnya gitu ya. Dan dia langsung pulang untuk segera menemui istrinya, karena itu adalah kejadian yang ditunggu selama 9 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tadi sampai tingkat perceraian tinggi, ada yang sampai bunuh diri, ya, itu fakta. Nah, jadi ini salah satu yang berhubungan dengan EFT. Baik, sebagai pendahulu, man vitality itu sangat penting, Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apa ya, dikatakan man stock, ya, pembicaraan sehari-hari, tapi sampai dimulai tadi oleh Dr. Mes itu dengan 6 pack dan 1 pack. Dan saya ini 1 pack loh, tapi alhamdulillah ya, tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya memang 6 pack. Nah, jadi memang di sini kalau kita bicara soal fitness, ya, itu persoalan akan muncul, itu dikatakan pada middle years. Itu terutama di atas 40 tahun, ya. Tadi saya tulis, saya baca di chatting, itu ada salah satu peserta yang usianya sudah di atas 60. Tingkat seksualitasnya sudah mulai menurun. Nah, itu kenapa fitness itu penting, yang dikatakan Dr. Mes tadi, perutnya harus 6 pack, ya. Nah, saya katakan tidak harus 6 pack, tapi lebih kepada sehat dalam konteks fitness. Karena apa? Di dalam physical well-being ataupun fitness, itu yang paling utama itu adalah prevention, ya. Prevention itu kita merawat diri kita. Jadi beda dengan yang kita bicarakan selama ini, sudah tahu masalah, ya, kayak peyem ataupun kayak sosis gitu ya, baru dia mulai kaget begitu ya. Tetapi kalau dia sudah prevention, baru dia akan bagus. Tapi apabila memang sudah masalah, nah inilah yang dikatakan intervention apabila bicara pada persoalan yang sudah akut. Tapi biasanya sesuai dengan data, pria itu paling susah untuk berkomunikasi pada lingkungannya, apalagi menghadap psikiatri ataupun bicara ke psikolog, ya. Selalunya malah bicaranya yang terkenal itu mungkin Dok Agus tahu, ya. Dok Agus kenal namanya Maerot, Dok Agus? Iya, atau Pak Ronidin. Kenal namanya, ya, bukan kenal orangnya, ya. Kenal namanya itu, Pak. Ya. Pak Edi. Ya, betul, ya. Saya sendiri suka lihat iklan, walaupun dia sudah meninggal, itu pun masih. Nah, inilah yang saya katakan, salah satu yang pria itu selalu ingin cari terobosan yang cepat, tapi belum tentu dengan cara yang betul, ya. Nah, jadi caranya lebih banyak bagaimana kita bicara pada prevention. Apabila memang sudah ketahuan ada masalah, secepatnya kita lakukan dengan cara yang tepat, ya. Karena apa? Kalau tidak akan banyak persoalan. Kemudian ketika kita bicara soal persoalan pria ini, tadi sudah disinggung ada 3 hal, ya, mulai dari dikatakan drive, ya, function gitu ya. Nah, ini memang ketika kita baca beberapa literatur, persoalannya di desire, ya. Drive ini adalah desire, keinginan. Dan ternyata saya sendiri tidak begitu banyak menangani persoalan ini, tapi dari beberapa kasus yang saya baca, memang persoalan ini adalah persoalan tadi. Kenapa dikatakan drive? Karena dari pola pikir, ya. Sehingga nanti ada persoalan untuk yang dikatakan tingkat EHS tadi, ya. Tingkat EHS tadi itu sebenarnya bahasanya itu adalah erection, ya. Cuman Dr. Mes dia lebih pakai menggunakan istilah peyem sampai ke ini, ya, timun, ya. Nah, kemudian juga persoalan orgasm. Bagaimana, apakah dia terlalu lama atau terlalu cepat? Karena saya juga pernah mendapatkan telepon dari salah satu praktisi kita dari Cirebon, itu komplainnya justru tidak bisa orgasm. Sehingga wanitanya itu betul-betul sangat menderita karena begitu lama tapi tidak tercapainya orgasm, sehingga ya menjadi persoalan juga begitu, ya. Bahkan ada juga yang tidak bisa sama sekali, inability, ya. Nah, jadi persoalannya bukan hanya drive kemudian sampai kepada bagaimana maintenance tahan lama, tapi ada juga yang persoalannya itu adalah persoalan terlalu lama bahkan tidak bisa. Nah, ini juga adalah suatu hal-hal yang menjadi masalah. Walaupun juga kalau kita katakan istilah pisang tadi, ya, itu ada memang gangguan dari alat vitalnya sendiri, ya, yang menyebabkan ada persoalan pada
saluran Mr. P itu sendiri ya. Kemudian juga bisa ada gangguan dari bladder ya, bisa gangguan dari saraf, nerve damage ya. Apa itu gangguan dari saraf? Ya karena pengaruh dari beberapa penyakit. Salah satunya itu adalah diabetes. Tadi Dr. Mes menyoroti itu adalah prostat ya, salah satu yang lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang kita harus detail untuk mengeceknya. Karena apabila tidak detail, apa yang dikhawatirkan oleh Dr. Samuel Hahnemann, bahwa di kalangan konvensional dokter, dia untuk bagaimana menemukan akar masalah ataupun apa penyebab penyakit yang kita kenal dengan diagnosis ataupun yang kita kenal dengan anamnesis, itu terkadang tidak tepat sasaran. Bahkan kejadian 2 bulan ini, adik saya, ya karena dia tidak begitu yakin dengan saya, jadi dia tidak minta dicek apa sebenarnya the real cause ketika dia masuk lagi kepada fase stroke ketiga, ya. Karena dia udah 3 kali, 4 kali ke dokter, itu analisanya semua berbeda. Dokter pertama mengatakan ini karena parunya, dokter kedua mengatakan karena jantungnya, yang ketiga karena sarafnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan, inilah kayak case-case yang kita perlu coba sikapi ya, dengan cara yang sederhana dan cerdas ya. Nah, disinilah kita perkenalkan ala EFT. Bagi yang sudah ikut EFT itu memahami terutama yang level 2 bagaimana kita melakukan check up itu dengan kinesiologi ya. Kenapa saya berani mengekspos ini? Karena kita punya backup dari salah satu dokter naturopati yaitu Dr. Bradley Nelson. Dia sangat dikenal di dunia. Dia bisa mengecek emosi seseorang dengan tes otot ataupun kinesiologi sehingga terbitlah bukunya di Emotion Code, dan dia detail karena dia sebagai dokter, dia mengeceknya lebih detail dengan body code system ya. Artinya ini adalah sesuatu pendekatan yang murah meriah, tidak perlu pakai periksa darah, cek sana, cek sini, tapi tingkat akurasinya di atas 90%. Sehingga Bapak Ibu apabila saya urai apa yang dilakukan oleh Dr. Bradley, misalnya dia bicara body code, itu semua dicek. Dari energi sistemnya, toksitnya, sirkuitnya, nutrisinya, strukturnya, patogensnya, ini untuk general check up ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks men's problem, ya, ini yang lagi saya susun, ya. Lagi saya susun, tadi ada persoalan drive. Drive itu adalah pola pikir mental. A to Z-nya itu apa? Nah, ini lagi saya susun, ya, agar betul-betul dia tepat. Apa saja yang kita mau cek? Sehingga sehubungan dengan mental kita akan dapat apa isunya. Physical, ya. Tadi apakah karena dari sisi hormonal, apakah dari sisi tadi ada penyakit akibat kekurangan apa persoalan karena saluran, karena ada persoalan diabetes ya, atau yang lainnya. A to Z-nya juga lagi saya susun karena ini perlu satu sedikit research ya. Kemudian organ juga A to Z. Apa saja organ-organ yang berpengaruh ya terhadap tadi yang kita bicara persoalan-persoalan pria. Dan yang terakhir tentu apa saja ya yang betul-betul yang dikatakan pengaruh penyakitnya ya, dan tentunya lain-lain. Nah, ini betul-betul akan kita susun karena ini menyongsong dari servis dari H ataupun Health and Beauty Planner Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika dia berhadapan dengan kita sebagai praktisi dari H and Beauty Planner khususnya untuk produk pria ya, tentu nanti dari checklist tadi kita akan cek satu-satu. Jadi ibaratnya kalau sudah selesai tadi ya, misalnya saya kasih gambaran dulu, ini kan kita kan belum dilengkapi total ya, bagaimana check up listnya. Tapi kalau sudah dilengkapi total, seperti yang dilakukan oleh Dr. Bradley Nelson, ini baliknya cukup lama karena dia munculnya ternyata satu-satu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini apabila sudah lengkap. Saya tidak munculkan yang lengkap karena masih melengkapi data-data, sekarang baru tingkatnya 90% ya. Nah, jadi Bapak Ibu apabila kita sudah lengkap nanti, checklist itu kita cek satu-satu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kinesiologi ya. Jadi pertama kita tentu bicara problem umumnya, kemudian kita cek satu-satu. Apakah dari sisi mentalnya, fisiknya, ya, sampai ada nggak penyakit-penyakit yang melatar belakangi persoalan itu, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ini adalah yang alat nggak nyambung ya.
Ya, maaf ya, mungkin tadi ada yang baru masuk. Nah, ini bagi yang belum mengenal EFT, ini adalah cara kita melakukan check up dengan kinesiologi, ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, secara teknisnya ini lebih ke kalibrasi. Saya cek dulu suaranya apa sudah oke, ya. Bagi yang belum, ini perlu dipahami bahwa ini tingkat akurasinya boleh dibilang mendekati 100% ya. Nah, ini lebih kepada apa yang dikatakan muscle test, apa yang diperagakan oleh Adi Wigunawan, ini lebih kepada kalibrasi. Tapi apabila nanti sudah bisa kalibrasi, baru kita masuk cek satu-satu. Ya, persoalannya apa? Sehingga nanti bisa salah satu pendekatannya dengan EFT. Baik, kita coba tonton bagaimana melakukan kalibrasi terhadap persoalan-persoalan pikiran ataupun emosi. Ya, coba kita tonton sejenak ya. Masih ada waktu insya Allah. Oke teman-teman, ini Arton yang akan membantu kita dalam memperagakan apakah benar nih pikiran, perasaan, bacaan, informasi-informasi positif apa negatif mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Saya akan lakukan sekarang. Oke, Arton angkat tangan kanan, yes, dia ke depan. Ini namanya kinesiologi teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai energy testing. Oke, nah coba ucapkan kata cinta. Cinta. Oke, lihat ini teman-teman, ini kuat ya. Bilang takut. Takut. Anda lihat itu? Ya, ulangi. Bilang cinta. Cinta. Oke, lihat ini, sangat kuat tangannya. Bilang takut. Takut. Kelihatan itu? Jadi kata ini punya pengaruh terhadap fisik. Ditangkap oleh bawah sadar sebagai hal yang baik atau hal yang menguatkan atau melemahkan kita. Nah sekarang, coba Arton berpikir sesuatu yang positif. Berpikir saja, berpikir mengenai sesuatu yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang. Kelihatan ini teman-teman? Kuat. Berpikir mengenai pengalaman yang tidak baik lah, sesuatu yang berisi emosi negatif. Sudah? Oke, lihat ini. Anda lihat itu? Ya, jadi sesuatu yang positif, dia menguatkan kita. Sesuatu yang negatif akan melemahkan kita. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tonton ini lebih ke kalibrasi. Ya, nanti kalau pada prakteknya, ketika seseorang punya masalah, misalnya masalahnya disebabkan pola pikir sebagai bagian utama, itu adalah persoalan mental, maka ketika kita cek masalah mental, ketika dia kuat berarti itu udah masalah mental. Tapi ketika lemah itu bukan. Nah, nanti di bawah masalah mental itu ibaratnya kalau kita buat ya seperti mind mapping, apa saja faktor-faktor yang kita lihat menentukan misalnya bagaimana mental dia komunikasi dengan istri ya, bagaimana mental dia di pekerjaan. Karena bisa jadi karena pekerjaan capek, stres, ke rumah sudah tidak bisa lagi melakukan kewajiban sebagai seorang suami. Nah, itu lagi saya buat checklistnya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu apabila kita sudah lakukan ini akan memudahkan kita. Bahkan apabila kita melakukannya jarak jauh, kita bisa menggunakan self-test. Dia sendiri juga bisa self-test kalau dia pengen tahu ya apa persoalannya, itu dengan menggesekkan, kemudian bisa dengan ditarik ya. Artinya ini adalah self-test atau kalau saya mengecek pasien ataupun klien saya yang berada di Irian Jaya. Saya bisa melakukan jarak jauh dengan self-test. Saya melakukan itu atas nama yang bersangkutan atau yang bersangkutan saya ajari. Bagaimana Anda melakukan self-test, jadi dia tahu akar masalahnya apa. Nah, ketika akar masalahnya sudah tahu, Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu kita bisa demo ya. Kalau tidak, saya jelaskan saja. Maka kita akan melakukan apa, Bapak Ibu? Melakukan EFT. Ya, karena selama ini kita sudah setiap Senin bicara soal EFT, mungkin tidak perlu saya jelaskan dengan detail, nanti hanya kita demo ya, agar apa? Agar kemungkinan yang sudah dicek dengan tes otot ataupun kinesiologi tadi bisa diselesaikan. Jadi kalau kisah Pak Masna ya, dia menjadi one wonder minute dan betul-betul membuat Pak Masna itu merasa seperti mendapat uang 2 miliar.
dan memang ternyata apabila persoalannya disebabkan oleh faktor pola pikir, di mana 85% ya persoalan secara umum, tidak hanya persoalan pria, itu lebih banyak dari sisi pola pikir. Maka peran EFT akan betul-betul luar biasa. Tetapi kalau faktor hormonal, maka kita akan cari tahu faktor hormonalnya itu disebabkan oleh emosi apa. Apabila memang dia diperlukan ya tambahan-tambahan karena persoalan testosteron yang disinggung oleh Dr. Mes tadi bermasalah, boleh saja kita istilahnya itu menggunakan herbal-herbal ya untuk memberikan tambahan hormonal. Nah, inilah yang setengah kita godok sehingga solusinya insya Allah memberikan yang terbaik Bapak Ibu untuk persoalan pria ya. Begitu saja, kita akan lebih banyak nanti kepada diskusi. Demikian Dok Agus, saya tutup. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas paparannya, ya kita apresiasi untuk Pak Edi. Baik, para audien ini sudah nggak sabar untuk bertanya karena masih ada waktu setengah jam. Ini ada laki atau pria sama saja, atau ini ada wanita juga. Jadi monggo silakan kita buka dua penanya terlebih dahulu. Silakan langsung on cam atau Pak Ronidin ini udah ini paling semangat ini Pak Ronidin. Ya, baik Pak Ronidin silakan Pak. Ke siapa? Ya, silakan ke Dr. Mes atau Pak Edi gitu ya. Iya. Silakan. Ya. Saya bertanya ke Dr. Mes kali ya, Pak Agus. Siap. Saya usia 62 tahun saat ini. Itu kalau saya trace ke belakang, saya mengalami apa ya, di usia yang senior, kemudian frekuensinya menurun. Apakah ini sesuatu yang normal karena usia atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya, Pak Ronidin, terima kasih. Oke. Silakan. Betul. Jadi yang paling pertama adalah pada saat usia 62 tahun itu memang wajar. Tapi saya boleh tanya lebih pribadi atau tidak? Karena aku silakan boleh tanya. Ya. Oke. Frekuensi berkurang itu artinya apa? Berapa kali kira-kira berkurangnya? Ya, yang biasanya mungkin 1 minggu di usia 62 kali, sekarang mungkin seminggu sekali, bahkan bisa 2 minggu, ya seminggu sekali lah katakan. Oke, ya betul. Jadi yang disebut dengan frekuensinya bagus itu sebenarnya ada beberapa referensi ya. Dulu saya belajar itu minimal 2, tapi ada juga frekuensi yang dia bilang 4. Tapi kalau dari saya pribadi itu balik lagi kepada masing-masing. Tapi yang paling pasti adalah kalau udah usia 62 tahun itu sudah mulai fase andropause namanya, bisa sudah jelaskan ya. Andropause adalah kondisi menopause di mana kondisi hormon laki-laki itu sudah mulai berkurang. Dan itu wajar ya. Pada saat seperti itu wajar. Saya mohon izin. Tapi kalau pada saat selain itu biasanya kita harus melakukan cross check lagi yang lain. Karena ketika frekuensi berhubungannya berkurang kan ada banyak faktor. Tapi sebenarnya kita lihat lagi dari faktor ereksi pagi. Dalam 1 minggu tiap hari berapa kali biasanya ereksi pagi. Kalau misalkan masih ada tuh dan rutin itu masih normal, itu masih oke, masih bagus sebenarnya. Seperti itu. Kita nge-cross check-nya. Iya, pagi ada tapi nggak setiap pagi. Oke, nanti dilihat tuh. Kalau misalkan nanti dari situ, nanti kita harus lihat tuh. Kalau misalkan ternyata dari dalam seminggu ada 4 kali itu sebenarnya masih oke, masih bagus. Tapi kalau benar-benar nggak sama sekali, nah itu sebenarnya sudah mulai khawatir. Kemudian hal yang paling penting sebenarnya ini harus cross check lagi fungsi jantungnya seperti apa. Karena gangguan ereksi itu adalah menggambarkan pada fungsi jantung. Melakukan cross check. Seperti itu, Pak Ronidin. Ya, terima kasih Dr. Mes. Sama-sama, thank you. Ya. Boleh saya tanya, Pak Dokter? Ya, silakan. Mungkin sama Dokter Agus. Silakan, Bu Nurhati, silakan. Ya. Pak Agus, ya izin. Ya. Saya off kamera. Saya pikir di awal tadi saya salah masuk ke ruangan karena membahas. Tapi Dok, saya tercerahkan malam ini karena selama saya menerima
klien itu hampir rata-rata Oh, yang bermasalah, ya, yang bermasalah itu berhubungan dengan belum punya keturunan, gitu dok, gitu ya. Eh, saya sudah terdengar ya, suaranya? silakan Bu Nurita. Ya, Silahkan. Iya. Kedengaran. Ya, jadi begitu saya dengarkan tadi penjelasan dokter mengatakan bahwa ada hubungan dengan jantung dengan yang lain-lain, itu ternyata luar biasa, bisa dicari sampai ke situ ya dok ya. Betul. Jadi selama ini dok, ya selama ini mereka yang datang terapi itu kalau yang bermasalah, kebetulan saya dibekali alat oleh dokter Edi, QRMA. Dan itu ada kejelasan bahwa testosteronnya itu menurun atau tidak gitu itu kan. Jadi saya mengambil kesimpulannya bahwa kurang subur gitu kan bagi bapak-bapaknya. Nah, pada saat kita memang menemukan klien yang seperti itu dok gitu kan, itu yang paling utama kita hubungkan itu hanya jantung dok atau apa dok? Oh, sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak. Banyak. Oh. Jadi lebih spesifiknya lagi berarti ini problemnya adalah nggak punya keturunan. Ya, betul. Penyebab nggak punya keturunan karena kalau diperiksa pakai alat yang QRMA itu memang testosteronnya rendah itu menurun gitu nilainya, jadi nggak normal lah ya. Ya. Seperti itu. Karena kalau ketika berbicara seperti itu kan general ya, itu ada banyak sekali faktor yang harus diketahui sebenarnya, dan itu nggak berpengaruh hanya dari jantung saja ya. Nah, ada banyak hal, jantung, kemudian hormon juga testosteron, dan ketika testosteronnya rendah, ini efeknya fungsi ke semuanya, ke semua fungsi tubuh sebenarnya itu, karena testosteron itu fungsinya banyak hal. Ya, termasuk itu ya mood ya. Termasuk juga bisa, jadi marah-marah. Betul, marah juga bisa, stroke juga bisa, depresi juga bisa. Ketika hormon testosteronnya drop, ada banyak faktor. Yang tadi di slide saya kan ada banyak. Ya. Oh iya, jadi saya setuju kalau dokter mengatakan bahwa yang tadi dok, justru ketahanan laki-laki atau gimana dok? Yang awal tadi dok? Ya, jadi fondasi sebenarnya ketahanan keluarga adalah pada laki-laki. Jadi yang harusnya adalah lembaga pemberdayaan laki-laki. Karena banyak laki-laki yang tidak berdaya. Setuju dok ya. Setuju. Mungkin kayaknya kalau untuk mempelajari ini agak lebih itu lagi ya dok ya, lebih lengkap lagi. Lebih dalam lagi. Betul. Ya, karena memang akhir-akhir ini juga banyak yang datang ke saya itu karena nggak punya keturunan gitu kan. Betul sekali. Jadi saya minta keduanya hadir karena saya juga mengurangi tingkat perceraian dok. Jadi karena hampir banyak laki-lakinya nuduhnya perempuannya aja. Betul. Nah, saya nggak setuju tuh gitu kan. Ya. Akhirnya saya mengatakan sama para klien saya, Bapak salah Pak. Kalau perempuan kan tinggal terima aja Pak, karena yang membuahi intinya itu adalah laki-laki suaminya, saya bilang gitu kan. Ya. Jadi akhirnya alhamdulillah yang tadinya mungkin sudah mulai agak renggang gitu ya, itu kita bisa ini kan gitu kan, supaya mereka bisa saling memberikan masukan atau memberikan pencerahan seperti itu dok. Terima kasih nih dok. Saya kayaknya harus juga banyak tahu nih lebih dalam lagi karena memang penting sekali ya dok ya. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin saya sekedar share juga bahwa ternyata setelah kita runtut semua masalah-masalah rumah tangga itu problem utamanya biasanya di laki-laki. Karena kan itu makanya kan kunci rumah tangga di laki-laki ya. Jadi memang dan ini yang paling jadi masalah juga adalah laki-laki ini jarang banget terbuka dan nggak banyak kumpulan atau ada grup terapi yang fokus ke laki-laki, ya kan? Itu sangat sedikit sekali sebenarnya. Gitu. Iya, siap. Cuma kalau memang mau membahas itu saya agak sungkan juga dok. Iya, jangan saja. Karena enggak, maksudnya gini dok, saya pernah waktu itu ada yang masih muda lah gitu kan, karena dia ada keluhan. Terus saya hanya berpikir gini,
Pak, coba otaknya tenang deh gitu kan, supaya tidak ejakulasi dini gitu. Saya hanya menyarankan seperti itu dan tapi alhamdulillah sembuh, Dok. Padahal saya pengetahuan tentang itu kan maksudnya nggak dalam gitu, cuma begitu dokter bilang tadi termasuk di otak juga ya, Dok, ya. Otak terbesar. Ada pengaruh juga ya. Yes. Oh, malah justru terbesar. Organ seks terbesar adalah otak manusia. Oh iya, baik. Ya, terima kasih, Dok. Nanti kalau itu memang harus dikasih ke dokter aja kalau ada yang bermasalah lebih. Siap, terima kasih. Lebih itu ya. Ya, terima kasih, Dok. Ayo. Boleh saya tambah? Silakan Pak Edi menambahkan dari dua pertanyaan tadi. Kita kan di judulnya EFT, jadi dokter melengkapi karena ya kita bicara itu mencari akar masalah dibudayakan menggunakan kinesiologi agar solusinya tepat. Jadi bukannya langsung karena pria saja atau wanita, harus dicek apakah persoalannya di pria atau di wanita. Saya menemukan persoalannya malah di wanita karena saluran bagaimana saluran sel telurnya itu bermasalah. Nah, jadi memang kita harus ceknya itu dengan kinesiologi agar lebih tepat gitu loh. Nah, itu yang lagi saya susun checklistnya agar kalau kita lihat persoalan misalnya tadi ED ejakulasi dini, kira-kira apa mind mappingnya yang perlu kita cek. Persoalan tadi mulai dari tape sampai ke timun, itu apa persoalannya? Persoalan tidak tahan lama, itu apa persoalannya? Persoalan yang tidak bisa keluar sampai istrinya berjam-jam terasa sakit. Itu kita harus cari. Karena kalau tidak, solusinya tidak pas, begitu loh. Nah, itu yang kita tengah kaji di Habipreneur ini, agar tim EFT itu berani muncul, walaupun dia bukan dokter. Karena persoalannya adalah kita mendekati secara holistik, mind, body, and soul. Dan di timnya Dr. Mes pun, apabila diperlukan, produk-produk yang menguatkan hormonal, itu pun ada. Tapi tidak langsung kita bicara, kasih Viagra misalnya sejenis itu yang timnya Dr. Mes punya. Tidak bisa. Kita harus lihat dulu akar masalahnya. Karena kita harus memberikan servis yang terbaik. Nah, inilah di forum EFT, semoga ini menjadi forum yang betul-betul bermanfaat. Karena ini lagi disusun Menstock ini persoalan yang sangat mendasar. Tadi ketahanan keluarga dari laki-laki. Nah, jadi bagi saya EFTR nggak boleh merasa kalau gitu kasih aja ke Dr. Mes atau dokter, belum tentu kita yang harus maju karena kita yang murah meriah insya Allah. Betul. Nanti kalau mau yang lebih detail lagi baru saya melakukan cross check dengan pemeriksaan lab hormonal Jadi lab hormonal yang ada saat ini saya pakai yang dari Jakarta, harganya lebih murah daripada beberapa lab, itu bisa terpakai. Dia punya panel di beberapa kota. Gitu. Iya, setuju Pak Edi. Begitu kita diarahkan, misalnya harus bagian mana yang harus kita kinesiologi, itu lebih terarah tuh Pak Edi Jadi kalau misalnya nanti ada susunannya, misalnya kita kinesiologi di bagian jantungnya, kita kinesiologi lagi di bagian otaknya, gitu Pak Edi Maksudnya seperti itu karena ini kan adalah hal yang baru, jadi kita perlu susun. Tapi kalau secara umum kan dari pengetahuan kita tentang body talk bagaimana emotion chart, kita udah memahami penyakit ini kemungkinan emosi A, emosi B. Tapi kalau persoalan laki-laki yang menjadi faktor utama agar tidak menjadi tempe tadi ataupun tahu ataupun tape gitu Nah, ini yang harus kita selami gitu loh. Jangan sampai salah masalah karena memang dunia kesehatan sampai sekarang banyak sekali persoalan manusia dan rumit. Nah, kita budayakan kinesiologi itu yang harus diperdalam. Biar dari puyem jadi bonteng jadi mentimun Pak. Nah, tadi kan kasusnya Pak Masna kan terbukti 9 tahun tidak bisa penetrasi, berarti kan itu kan puyem kan? Puyem. Tetapi setelah diterapi dalam hitungan menit itu jadi mentimun. Baik, terima kasih Bu Nurita. Baik, terima kasih. Yang beri kesempatan yang lain. ID itu Dokter Endah itu. Terus tadi ada yang hand raise juga. Ada hand raise dari Bu Nur Hayati Silakan Bu Nur. Bu Haji Nur Hayati, kebuka open mic. Bu Nur.
tulisannya pengawas sekolah Dokter Hadi. Baik, kita tunda dulu sebentar. Kita ada di beberapa pertanyaan di chat ya, Dokter Mes. Ini ada ini, kalau ada radang ini dari Pak Ebes Suprianto ya, kalau ada radang atau infeksi kandung kemih, apakah berpengaruh pada seks? Dokter Mes bisa ini? Ya. Oke, ya terima kasih. Ya, mungkin kalau secara spesifik saya jujur, saya belum menemukan. Tapi salah satu yang berfungsi pada jangka panjang, infeksi pada kandung kemih atau infeksi pada di daerah saluran, di daerah genitalia pria, itu akan berakibat pada seks. Tapi kalau jangka pendek sih tidak. Tapi kalau jangka panjang dia bisa seperti itu. Itu biasanya salah satu dicetuskan oleh infeksi. Baik. Dan baik. Saya menambahkan lagi, infeksi pada kandung kemih itu harus mendapatkan perhatian full, penuh. Kenapa? Karena antibiotik susah penetrasi pada daerah itu. Oke. Betul. Ya. Jadi harus dihindari dari awal, seperti itu. Sudah cukup Pak Ibes? Masih ada lagi lanjutan? Baik. Yang terakhir kedua dari Dr. Enda, ini Dr. Mes atau Pak Edi ya. Banyak kasus andropause, post power syndrome, dan emosional atau marah-marah gampang tersinggung, nggak percaya diri dan lain-lain, plus tidak mau EFT. Ya, bagaimana membantu kasus-kasus seperti itu? Silakan dari Dr. Mes dan Pak Edi, silakan dari Dr. Enda untuk memberi tanggapan. Silakan DM dulu, silakan saya menambahkan. Ya. Dari guru dulu aja. Kalau saya nambahin, baik. Lagi-lagi kalau saya tadi ya, kita itu belajar sistematik itu agar ya kita menemukan akar masalah yang tepat. Itu kenapa berkali-kali saya himbau praktisi EFT itu coba diperdalam kinesiologinya. Ya, nah tapi pertanyaan Dok Enda ini kan sudah jelas, marah-marah, tidak percaya diri, ya. Tapi persoalannya nggak mau di-tapping. Sebenarnya sederhana ya, tapping itu tidak harus kita lakukan pada yang bersangkutan. Kan kita kan sudah menggunakan apa yang dikatakan surrogate. Kita tapping pada diri sendiri, tapi kita bayangkan untuk dia, walaupun dia di depan kita, dia nggak mau di-tapping, kita ngobrol nih. Oh, ini masalah kesedihan. Kita tapping ya di titik kita sendiri, tapi kita alamatkan untuk dia sambil dialog. Ya. Oh, ini masalah kekhawatiran. Kita tapping di sini, ya. Oh, ini masalah energi yang tidak optimal, ya. Kita tapping di K27 gitu ya. Nah, sehingga tapping itu tidak langsung kepada klien, walaupun berhadapan dengan klien. Nah, jadi tidak mau di EFT itu dalam arti kata, wah saya nggak mau disentuh-sentuh, diketuk-ketuk gitu. Tapi kita tetap dengan pola EFT, karena pola EFT itu ya, itu lebih bagaimana ujung-ujungnya itu juga minta kekuatan kepada Allah. Ya, karena semuanya itu bisa terjadi miracle itu karena Allah. Karena saya tanya almarhum Masna, Pak Masna, saya katakan, Anda belum pernah belajar EFT secara formal. Kok bisa, saya katakan. Pak Edi, saya hanya yakin titik-titik itu mengaktifasi sistem energinya. Dan saya yakin ketika dia berserah diri kepada Allah, ya, dan minta ampun dengan segala kesalahan dia masa lalu, Allah akan kabulkan. Titik keyakinan itu yang menyembuhkan. Nah, ini yang bagi saya itu yang jarang ya di dunia kedokteran ataupun psikolog mengajak ke sana. Makanya di dunia EFT holistik yang kita bawa, kita membawa orang untuk melakukan apa? Sip, ya, sabar, berproses, tetap bersyukur dengan berapapun perubahan, ya, ikhlas dan ridho menerima proses dan melakukan. Dan yang terakhir itu tawakal. Karena kemarin kita cerita soal bagaimana stoik ataupun stoa, ya, stoik itu pelakunya. Ternyata dia lebih banyak mempraktekkan hal-hal itu. Maka mereka lebih wisdom dan mereka merasa lebih bahagia hidupnya di dunia. Nah, ini lebih kepada praktek dan kita sebagai praktisi mencoba melakukan yang terbaik, begitu loh. Boleh kita bekerja sama dengan kalangan dokter, apa hasil dokter, tapi kita cross-check. Kayak Mas Ebes tadi, apakah betul itu karena infeksi itu? Nah, itu semua bisa dicek dengan kinesiologi. Hal-hal ini yang perlu disosialisasikan. Nah, itu kenapa dalam beberapa pertemuan, ya, Dr. Agnes, walaupun dia dokter, tapi dia S2-nya psikolog,
dia bekerja di rumah sakit sebagai psikolog. Dengan kompleksitas ya, orang tua yang sudah pikun, sudah lupa. Bagaimana dia menemukan akar masalah? Kinesiologi. Itu poinnya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Mes itu sangat tepat sekali. Dengan beragam, apa kemungkinannya. Tetapi itu belum tentu juga. Karena setiap everybody is unique ya. Apa core isunya? Nah ini yang perlu saya ingatkan. Baik, wallahu alam, terima kasih. Baik, silakan Dr. Lemes untuk Ya, ini hampir sama sih. komentar. Betul sekali. Jadi yang paling pertama adalah mungkin dia nggak mau di EFT, cuman satu hal pasti dia mau sembuhkan, pasti gitu ya. Jadi kita mungkin sama, mungkin kalau memang dia memang bisa di coaching, ya mungkin dokternya juga lebih paham, lebih luar biasa, mungkin bisa coba seperti itu. Kalau saya pribadi sekarang baru belajar lagi tambahan, itu di Jeffrey Allen tentang energi sederhana, melakukan namanya teknik grounding. Sebenarnya ini hanya mempertajam dari proses yang surrogate tersebut, di mana nanti kita membayangkan, merasakan energi kita itu koneksi sama beliau, baru melakukan EFT. Itu ternyata jauh lebih powerful, mengkonekkan seperti itu. Dan tentunya dengan izin Allah, ketika sudah connect muncul, itu insya Allah sih, walaupun kita nggak menyentuh, seperti kata Pak Edi, itu insya Allah bisa lebih efektif, efisien sih, insya Allah. Blog saya adalah untuk surrogate ya. Oh iya betul, berarti di situ. Ya. Kalau saya pribadi itu saya sekarang belajar untuk melakukan grounded. Grounded itu sebenarnya sederhana. Surrogate itu kita memang minta kepada Allah untuk menyambungkan secara detailnya, kita nyambungin energi kita dari cakra yang di bawah sakrum untuk nyambung sama beliau melalui bumi, dan itu saat kita tapping dan surrogate itu jauh lebih efektif sih. Saya sekarang praktekkan seperti itu. Untuk anak kalau saya. Itu efektif, insya Allah. Oh iya, satu hal. Ketika Dr. Mes bicara itu ya, saya juga lagi mengkaji, itu ada buku Seks Mudras ya. Nah itu saya lagi coba latihan, itu ada beberapa gerakan plus titik-titik tekan tertentu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan persoalan tadi ya, mulai dari tape sampai kepada timun. Nah itu setelah nanti saya mendapatkan hasilnya, nah itu saya akan sharingnya. Jadi sebenarnya banyak. Saya punya referensi soal men ini ada 20 buku. Ya. Boleh Pak Edi share. Boleh, nanti saya kasih bukunya ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang kita bisa lakukan. Asalkan tadi memang terus ingin belajar dan yakin gitu loh. Insya Allah begitu. Ya, jazakallah khair Pak Edi, Dr. Mes. Nah, baik. Wah, iya, terima kasih. Ketiga. Baik, ini masih ada waktu kita 12 menit. Ada yang masih raise hand atau ada diskusi lagi? Silakan, kami kasih kesempatan. Ini ada, oke. Baik, Bu Nur Hayati bisa open mic, tadi sempat raise hand ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, sepertinya kita sudah mau ngakhiri nih ya. Silahkan Dr. Mes untuk berikan closing statement. Ya, terima kasih Dr. Agus ya. Jadi saya mungkin balik lagi adalah bahwa fondasi keluarga itu adalah pada pria atau pada pemimpinnya. Jadi pada saat kita mulai memperhatikan para pria, maka akan ada banyak keluarga-keluarga yang utuh, dan keluarga-keluarga itu merupakan fondasi besar sebuah bangsa ini. Waktu itu ada sebuah hadis ya, saya nggak tahu persisnya, tapi yang paling pasti jika kita ingin mengubah bagaimana nasib bangsa ini, mengubahlah dari keluarganya. Dan bagaimana fondasi sebuah keluarga, itulah adalah para prianya. Banyak laki-laki tidak berdaya, mungkin kita praktisi, mungkin yang teman-teman yang habis webinar seperti ini, tolong sebarkan, mereka butuh kita. Kayak gitu. Karena itu yuk, kita bareng-bareng sama ke arah sana. Thank you, terima kasih semuanya atas datang di hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah meridhoi pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mes, kita apresiasi untuk beliau ya, dan ilmunya bermanfaat bagi kita dan berkah pahala terus mengalir Pak untuk memberi pengetahuan ke kita. Baik, selanjutnya sebagai pemungkas, terima kasih kepada kami persilahkan Pak Edi Iskandar untuk memberi closing statement. Silakan Pak Edi.
Baik, terima kasih Dok Agus ya. Alhamdulillah ini bertahap ya. Dari 20 lebih tetap 20 lebih. Jadi topiknya menarik. Namun masih banyak yang malu-malu. Jangan sampai nanti malu-maluin ya. Nah, jadi kalau dari saya sebagai closing statement, inilah upaya kita untuk berbagi ke masyarakat. Karena memang ICEP itu sekarang malah memikirkan juga untuk teman-teman yang udah pensiun, berarti ini juga ada masalah ini yang akan kita address ya. Karena orang-orang pensiun itu di atas 60 ada isu-isu seperti ini. Nah, ini kenapa perlu kita terus tingkatkan kualitas para praktisi agar pendekatan alami itu bisa memberikan kontribusi yang dikatakan kita akan sehat lahir batin ya, sukses karena kita bersyukur kepada Allah dan kita berbahagia karena kita bahagia di dunia sebelum di akhirat. Terima kasih, mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Edi. Baik, terima kasih para audiens yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa semangat ini. Nanti rekamannya bisa silahkan lihat di YouTube Pak Edi Iskandar. Ya, silahkan ya. Dalam beberapa hari ke depan ya, yang masih ketinggalan karena tadi banyak yang minat, aku ketinggalan banget gitu loh di chat. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di edisi Icon Talk berikutnya, jangan ketinggalan. Sampai jumpa lagi, saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.